Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bakti Darmadi dengan NIM 2020202099 dari kelas P3 mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfiah MPD. Di sini saya akan membuat video berupa menjelaskan materi dari materi pertama hingga materi ketujuh guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan menurut istilah bahasa Yunani yaitu asal katanya tekne, dengan makna seni, kerajinan tangan, atau keahlian. Bagi bangsa Yunani kuno, teknologi sangat diakui sebagai suatu kegiatan khusus dan sebagai pengetahuan. Sedangkan istilah dalam bahasa Inggris adalah instructional technology atau educational technology. Jadi yang diutamakan adalah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain beberapa TV, radio, video tape, komputer, dan lain-lain. Teknologi tidak merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan. Akan tetapi, teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja, tanpa dasar yang kokoh ataupun menurut selera masing-masing. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media yang baik haruslah efektif dan efisien. Efektif artinya media mampu mentransfer materi dengan cepat sehingga pemahaman siswa setelah melihat media meningkat. Dan efisien artinya media bersifat sederhana dan mampu digunakan dengan mudah. Banyaknya media pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan berbagai aplikasi mengharuskan seorang guru paham tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dengan memanfaatkan TIK, berbagai media dapat dibuat dengan mudah, seperti aplikasi Anchor untuk membuat media berupa suara, aplikasi KineMaster dan Adobe Premiere Pro untuk membuat video, aplikasi Blender untuk membuat animasi, dan aplikasi Canva untuk membuat infografis. Materi yang ketiga yaitu konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada unsur yang amat penting yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik. Tidak hanya menonton, siswa tidak hanya diajak untuk berhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dasar peningkatan pendidikan secara keseluruhan. Mutu pendidikan sangat bergantung kepada kualitas guru dan pembelajarannya, sehingga peningkatan pembelajaran merupakan isu mendasar bagi peningkatan mutu pendidikan secara rasional. Pembelajaran yang bernilai edukatif diwarnai dengan interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi guru dan anak didik tersebut perlu mendapat dukungan dari media instruksional atau pendidikan secara luas, tepat, dan efektif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, disadari atau tidak pengaruhnya semakin terasa dengan semakin banyaknya saluran informasi dalam berbagai bentuk media. Media telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Meskipun dalam derajat yang berbeda-beda, di negara maju, media telah mempengaruhi kehidupan hampir sepanjang waktu. Waktu terpanjang yang paling berpengaruh itulah adalah waktu yang digunakan di dunia pendidikan, khususnya untuk sekolah. Materi yang keempat yaitu mengenai teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan.
Berdasarkan ulasan materi tentang teknologi sebagai pendekatan dalam problem pendidikan, dapat diambil kesimpulan antara lain, teknologi pendidikan sebagai suatu cara mengajar yang menggunakan alat-alat teknik modern yang sebenarnya dihasilkan bukan khusus untuk keperluan kependidikan, akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan pelatihan dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Teknologi pendidikan dapat diaplikasikan sebagai pemecah problem pendidikan. Materi yang kelima yaitu mengenai teknologi komunikasi dalam pendidikan. Dari pemaparan materi di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya teknologi komunikasi adalah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat dan sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, atau gagasan kepada orang lain. Teknologi komunikasi dalam pendidikan mempunyai pengaruh terutama dalam penyelesaian berbagai masalah pendidikan dan juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi solusi pada proses pembelajaran yang selalu terhambat dan terkendala waktu serta tempat. Kehadiran teknologi komunikasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran di dunia pendidikan. Namun, teknologi komunikasi hanya akan menjadi hal yang sangat penting yang jika digunakan secara baik oleh guru maupun siswa. Materi yang keenam, media pendidikan dalam proses pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu, alat pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Alat bantu itu disebut media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal adanya alat audio visual atau audio visual aids atau AVA. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain ataupun penulis buku dan prosedur media. Dan materi yang terakhir yaitu materi ketujuh, kriteria penggunaan media pendidikan. Pendidik harus memiliki pandangan luas dalam memilih media yang tepat untuk digunakan karena hal itu menentukan keberhasilan pembelajaran pada waktu itu. Pendidik juga harus memperhatikan kondisi peserta didik dalam memilih media tersebut, agar peserta didik tidak merasa diberatkan dengan media yang dipakai. Di samping itu, pendidik juga harus memperhatikan kondisi dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung, karena media yang digunakan akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan pembelajaran tersebut. Selain itu, guna dari kriteria pemilihan media dan pembelajaran yang agar peserta didik bisa mengetahui media apa yang cocok digunakan dalam situasi tertentu, jangan sampai pendidik salah pilih media pembelajaran yang akan diajarkan. Demikianlah pemaparan materi dari materi pertama hingga materi ketujuh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.